Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal pikiran, itulah yang memerintah di dalam hati saudara-saudara di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada minggu ini kita memasuki minggu Advent yang keempat. Kita disapa firman Tuhan melalui Injil Lukas pasal yang pertama, dimulai dari ayat 67 sampai dengan ayat yang ke-79 dengan topik minggu Allah melawat umatnya di Topot Debatado Bangsona. Demikian pembacaan firman Tuhan Lukas 1 ayat 67 sampai 79. Dan Zakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus lalu bernubuat, katanya, "Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hambanya itu, seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus, untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita, untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada nenek moyang kita dan mengingat akan perjanjian-Nya yang kudus, yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham bapa leluhur kita, bahwa Ia mengaruniai kita supaya kita lepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepada-Nya tanpa takut, dalam kekudusan dan kebenaran di hadapan-Nya seumur hidup kita. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberi kepada umat-Nya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Ia akan melawat kita surya pagi dari tempat yang tinggi, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera." Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Allah melawat umat-Nya di Topot Debatado Bangsona. Kita memasuki minggu Advent yang terakhir, dan hari ini tanggal 25, beberapa hari lagi kita akan merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus, yang kita sebut juga sebagai pesta sukacita atas kehadiran, kelahiran, kedatangan Tuhan Yesus di tengah-tengah dunia ini. Maka menjadi pertanyaan, bagaimanakah kita mempersiapkan Natal kita? Bagaimana kita mempersiapkan Natal kita? Apakah persiapan kita sudah beres? Apakah kita sudah semua beli baju baru? Sudah teh manur baju baru? Secara umum ya, Natal identik dengan membeli baju baru, apalagi akainata. Nuansa
Marsugok marnatal kan sudah membicarakan nuansa apa yang akan kita pakai di Natal kita. Itu adalah bagian daripada persiapan tangsalan ini. Gereja kita dihiasi dengan aksesoris Natal. Kita pergi ke mall, ke toko-toko, semua dihiasi dengan aksesoris Natal, lagu-lagu Natal, dan juga di rumah kita masing-masing kita sudah mempersiapkan persiapan untuk menyambut Natal, mengingatkan kita bahwa Natal Kristus itu sudah dekat. Tetapi yang menjadi pertanyaan, apakah persiapan lahiriah itu, persiapan secara pribadi kita, persiapan di dalam rumah, dengan persiapan aksesori Natal di mall, di toko-toko, juga di dalam jalan-jalan, yang menjadi pertanyaan, apakah itu mempengaruhi persiapan batin kita untuk menyambut Natal tersebut. Di saat kita sudah mempersiapkan ataupun kita sudah melihat aksesoris Natal itu, apakah batin kita juga kita mempersiapkan? Apakah batin kita juga ikut bersukacita dengan Natal tersebut? Apakah kita merasa bahagia dengan batin kita yang bersih, iman kita yang teguh, dengan kebaikan kita yang lebih baik? Kalau persiapan itu sejalan dengan persiapan batin kita, itu adalah merupakan suatu pujian, rasa syukur kita kepada Tuhan. Tetapi kalau belum, apakah ada kerinduan adong dosihol ni rohata menyucikan payason rohata? Apakah di dalam diri kita ada pertobatan, ada pembaharuan diri, sehingga Yesus juga bersukacita dengan perayaan Natal kita? Merayakan Natal, sering orang tidak mempersoalkan berapa timbangan Yesus lahir. Sedia 3 kilo dot Yesus itu. Alaina jojot ima 3 kilo 2 naik di Natalon. Itu yang sering kita abai berapa kilo Yesus itu lahir. Artinya boleh kita katakan pendalaman tentang Yesus yang lahir itu, pengenalan secara utuh. Berapa kilo Yesus lahir sebenarnya? Alaina jujut ima naik doti bangaku di bagasan Natal tahun. Itu yang sering. Tetapi jemaat HKBP Helvetia tidak ada yang demikian. Amin. Seiring sejalan persiapannya dengan imannya ataupun batinnya. Maka Injil ini mengingatkan kita untuk selalu mengangkat pujian pada Tuhan karena besar kasih dan kebaikannya kepada kita. Perikop ini adalah merupakan pujian kedua daripada Sakarias
Perikop ini disebut dengan Benediktus, nyanyian pujian dari Zakaria. Sesudah anaknya lahir diberikan nama Yohanes. Dan Zakaria itu adalah merupakan suatu kerinduan bagi dia. Sihol nirohana dengan masa-masa tuanya. Zakarias dan Elisabet mendapatkan anak dan dia harus bisu untuk menunggu kehadiran daripada Yohanes tersebut. Dan ini adalah merupakan nyanyian daripada Zakaria yang mengatakan Allah melawat umatnya. Maka nats ini beberapa hal yang kita lihat daripada nyanyian daripada Zakaria atas kasih kebaikan Tuhan di dalam kehidupannya. Yang pertama, dia bernyanyi karena Allah melawat umatnya. Ditopot debatado bangsona. Kalau dikatakan dilawat, ditopot, kata dilawat di sini bukan hanya sekedar didatangi, bukan hanya sekedar datang untuk menjumpai. Dari bahasa aslinya yang boleh diartikan adalah datang untuk menyelamatkan orang yang berada di dalam keadaan tidak bisa diselamatkan oleh siapapun. Itu arti melawat. Keadaan yang tidak tertolong oleh siapapun. Tetapi datang orang yang menolong. Datang melawat adalah datang untuk menolong yang putus asa. Karena tidak ada orang yang mampu untuk memberikan penghiburan kepada dia. Maka ada orang datang melawat dia, menghibur. Naso terhibur ni manang ise ibe. Alai ala rosa dah halak laho mangaleho penghiburan tu ibana, dia menjadi terhibur. Melawat boleh berarti membawa perubahan. Dia sudah terpuruk, tetapi ada orang yang melawat, yang memberikan harapan kepada dia, maka dia keluar dari keterpurukannya. Lebih dari pelawatan yang demikianlah Tuhan itu datang untuk melawat umatnya. Dan itulah yang dinyanyikan oleh Zakaria. Dan nyanyiannya itu bukan hanya nyanyian yang hanya dinyanyikan secara intonasi syair, tetapi itu adalah ungkapan daripada pengenalannya atas kebaikan Tuhan di dalam kehidupannya. Maka Zakaria di dalam nats ini mengajak kita untuk memuji-muji Tuhan karena Dia datang untuk melawat kita. Kita adalah orang-orang yang tidak tertolong karena dosa kita. Tetapi Tuhan menolong kita. Makanya diibaratkan orang yang jatuh di dalam dosa itu sudah di dalam mulut harimau.
Tetapi seorang gembala yang baik, dia datang untuk secara fisik hadir untuk mengangkat, mengeluarkan orang yang sudah ada di dalam mulut harimau itu, menyelamatkan dia. Kita katakan tadi, karena dosa-dosa kita sudah tidak tertolong, tetapi Tuhan melawat kita. Mungkin kita adalah orang-orang yang terpuruk di dalam kehidupan kita, di dalam situasi kehidupan sosial, di dalam kehidupan ekonomi kita, pendidikan, usaha, dan lain sebagainya. Mungkin kita adalah orang-orang yang terpuruk. Mungkin kita tidak terselamatkan dari keterpurukan tersebut. Tetapi firman ini mengatakan kepada kita, Tuhan melawat kita. Di dalam keadaan yang sangat berduka, Tapanuli Raya, Sumatera Barat, Aceh, dan khususnya saudara-saudara kita seiman di Tapanuli Raya, Sibolga. Mereka sangat terpuruk. Sepertinya mereka melihat tidak akan boleh lagi keluar daripada keterpurukan itu. Tetapi karena lawatan dan karena doa-doa kita yang melawat mereka, mereka boleh bersuka cita dengan Natal, sekalipun Natal di dalam keadaan yang sangat memprihatinkan. Dan itulah sebabnya pimpinan gereja kita mengajak kita merayakan Natal lah dengan keprihatinan, supaya kita semua saling merasa prihatin dengan keadaan Tapanuli Raya, orang yang terpuruk. Tetapi suatu hal yang pasti kita ingat adalah Tuhan datang untuk melawat kita. Dan di dalam kehidupan kita, supaya kita kuat atas pelawatan Tuhan, sebagaimana firman Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Itu harus selalu kita ingat di dalam kehidupan kita. Makanya keterpurukan itu tidak menjadi mengubur kita, tetapi kita boleh bangkit daripada keterpurukan kita. Dang adong naso tarpatupa debata. Disinilah Zakaria mengajak kita untuk memuji-muji Tuhan yang datang untuk membebaskan kita. Yang kedua, Zakaria memuji Tuhan karena Allah telah mewujudkan janjinya. Allah mewujudkan janjinya. Setelah manusia itu jatuh ke dalam dosa, Allah berjanji merestorasi dunia ini dan manusia. Allah memanggil Abraham dan keturunan daripada Abraham, Ishak, Yakub, Daud menjadi keturunannya menjadi tanduk keselamatan bagi umatnya. Nubuatan tentang janji keselamatan datangnya Raja Mesias. Itu dipenuhi, digohi debata pada naitu si Abraham. Allah telah mewujudkan janjinya kepada Abraham di dalam Yesus Kristus sebagai Raja yang disebut dengan tanduk keselamatan bagi bangsa-bangsanya. Sejarah perjanjian baru, sejarah gereja,
Sejarah kehidupan kekristenan pada saat ini adalah buah daripada nubuatan Tuhan tentang kedatangan zaman yang baru itu. Kita dilepaskan dari perbudakan dosa kita. Dengan kedatangan Kristus kita diangkat menjadi anak-anak. Kita menjadi pewaris kehidupan yang kekal. Kita dijamin sebagai pemilik di dalam kerajaan sorga. Makanya dikatakan di ayat 74 sampai 75, supaya kita lepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepadanya tanpa takut, dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Itulah rancangan Tuhan sebagaimana yang diungkapkan oleh Zakaria sebagai rasa sukacita syukurnya kepada Tuhan karena rancangan keselamatan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, Zakaria memuji Tuhan karena Yohanes anaknya menjadi seorang nabi yang berjalan di hadapan Tuhan. Karena Yohanes adalah menjadi perintis Sitotas Nabor datangnya juru selamat. Siapa orang tua yang tidak bersukacita, dengan yang tidak bangga ketika anaknya boleh meraih cita-cita yang sangat dia idamkan di dalam kehidupannya. Siapa orang tua yang tidak bangga dengan anaknya ketika anaknya itu berhasil, orang yang sukses. Seperti itulah sukacita daripada Zakaria. Maka Zakaria memuji-muji Tuhan karena Yohanes anaknya menjadi seorang nabi yang akan berjalan di hadapan Tuhan. Yang kita sebut Yohanes itu adalah sebagai pelopor, perintis, patujolo. Maka Yohanes katakan, suara yang berseru-seru, persiapkanlah jalan bagi Tuhan, bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Itu satu pujian, kebanggaan, dan rasa syukur daripada Zakaria memuji-muji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari nats ini beberapa catatan yang mau kita katakan di dalam kehidupan kita. Di dalam ayat 67 tadi diawali dengan nats kita ini mengatakan bahwa Zakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus. Zakaria adalah orang yang benar di mata Tuhan dan juga Elisabet yang melakukan perintah Tuhan. Sekalipun Zakaria hidup di tengah-tengah dunia yang mengalami krisis iman pada saat itu, mengalami kegersangan iman kerohanian, serta kekuasaan yang menindas, yaitu kerajaan Romawi. Israel pada saat itu krisis iman. Tidak ada selama 400 tahun suara kenabian yang mengingatkan, menyampaikan firman Tuhan. Makanya dikatakan krisis iman, kegersangan kerohanian.
Namun Lukas menggambarkan masih ada orang yang benar, masih ada orang yang mencintai Tuhan yang dipenuhi daripada Roh Kudus. Tentu ini mengingatkan kita, di tengah-tengah banyak persoalan, pergumulan yang terjadi di dalam kehidupan kita, yang boleh membuat kita semangat di dalam kehidupan ini, tetapi rasa takut tidak boleh lebih besar daripada iman kita. Kegersangan dunia ini tidak boleh membuat iman kita juga menjadi iman yang gersang. Namun kita harus mempertahankan kehidupan kesalehan kita, kebenaran kita di mata Tuhan, dan tidak boleh menjadi surut dan tidak boleh terpengaruh kepada hal-hal yang tidak percaya, yang tidak setia kepada Tuhan. Tetapi seberat apapun kesulitan yang kita hadapi ataupun kegersangan hidup dunia ini, tetapi iman orang-orang percaya Kristen tetap segar karena pengenalannya kepada Tuhan. Yang kedua, semua bangsa di dunia ini merupakan karya penyelamatan Allah. Karena itu orang Kristen harus menjadi berkat. Sebagai buah daripada karya Kristus di dalam kehidupan kita, maka kita juga harus menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Itulah sebabnya Tuhan Yesus selalu berpesan kepada kita, jadilah terang dunia. Jadilah menjadi garam dunia. Jadilah menjadi berkat sebagai tanda buah dan syukur kita atas anugerah Tuhan yang sudah kita terima di dalam kehidupan kita. Dan itu juga identik dengan Natal, itu hadirnya menjadi berkat. Kita hadir menjadi berkat, berkat yang terkecil. Menjadi berkat bukan harus memberikan sesuatu hal secara fisik, secara materi, tetapi bagaimana kita ketulusan hati, bagaimana persahabatan, bagaimana senyum kita itu juga sudah menjadi sebuah berkat bagi sesama kita. Sesuatu hal yang terkecil pun boleh menjadi hal yang besar kalau itu kita kerjakan dari batin kita. Yang ketiga, sukacita kita di Advent ini, Allah sungguh-sungguh bersedia mau melawat kehidupan kita. Maka apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, ingatlah Allah melawat kita. Dan ketika kita mengakhiri Advent yang keempat, kita dipersiapkan untuk menerima karunia baru, yaitu karunia keselamatan. Dikatakan tadi, sebab surya pagi telah bersinar memberikan terang untuk menerangi hati kita dan memberikan kekuatan baru bagi kita dan seisi dunia ini. Biarlah hati kita setiap hari, setiap pagi, surya terang firman Tuhan yang menerangi sentero hidup kita, sehingga apa yang kita lakukan, yang kita kerjakan, yang kita rayakan di dalam perayaan Natal ini, semuanya menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Amin, kita berdoa.